Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi pelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa yang lain. Pak Ketua kelas. Berarti kita mulai belajar. Jadi kita baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Faisal. Faisal. Kenapa? Sakit ya. Oke. Terus? Fahri. Yang tidak masuk hari ini ada 4 orang ya karena sakit. Ya, 3 orang ya sakit. Oke, selanjutnya sebelum ini kita lakukan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya hari ini pagi ini cuman yang ringan-ringan saja. Kalian nanti berdiri, cuman kalian ikuti gerakannya. Kalau Bapak bilang panjang ke sini, pendek ke sini, ya. Silakan berdiri. Kita coba dulu, ya. Kita coba dulu. Kalau Bapak bilang panjang, nih, pendek, nih, ya. Panjang, pendek, panjang, pendek. Oke? Oke, silakan. Kita mulai. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Panjang, panjang, pendek. Pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, pendek. Pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, pendek. Pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, pendek. Pendek, panjang, panjang. Tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk semua itu. Ice breaking ringan ya tentang panjang pendek, di mana konsentrasi kalian terfokus pada suatu gerakan ucapan sehingga apakah sinkronisasi otak kiri dan otak kanannya terhubung atau tidak, fokus atau tidak ya. Oke, pelajaran hari ini seperti yang sudah dijelaskan di minggu lalu, bahwa kalian nanti setelah belajar aplikasi perkantoran akan belajar tentang internet. Salah satunya tentang kecerdasan artifisial. Tujuannya supaya kalian mampu menerapkan AI dengan sesuai dengan etika dan mengetahui mampu mempertanggungjawabkan penerapannya dalam penggunaan AI. Yaitu tujuan pembelajarannya. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Pertama yaitu pemahaman tentang apa itu AI atau kecerdasan artifisial, ya. Nah, ini pengertian dari kecerdasan artifisial, ya. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial atau sering disebut AI. AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan bertindak mirip dengan manusia. Dengan AI, kita bisa membuat teks, gambar, musik, bahkan video baru. Keren bukan? Beberapa contoh dari AI generatif atau AI yang mungkin sering kamu gunakan diantaranya adalah ChatGPT dan Gemini.
Coba perhatikan gambar berikut ini. Kapal interaktif seperti Gemini bisa membuat karya baru hanya dari sebuah prompt, yaitu kalimat perintah yang kita tulis. Hasilnya, AI bisa menghasilkan gambar action figure yang wajahnya mirip dengan itu, bahkan dengan permainan yang terlihat nyata. Di sini kita bisa melihat betapa canggihnya AI. Hanya dengan kata-kata, Putu biasa bisa berubah jadi karya yang kreatif. Contoh lainnya, AI juga bisa mengubah foto selfie biasa menjadi foto dengan gaya profesional, seperti terlihat pada gambar. Keren bukan? Tapi dari sebelah pentingnya riset. Kita tidak boleh mengaku bahwa hasil itu sepenuhnya karya kita sendiri. Kita juga tidak boleh memakainya untuk menipu orang lain. Sebagai contoh, jika kamu menggunakan AI untuk mencari ide tulisan, itu boleh. Tapi, jika kamu mengerjakan PR kamu keseluruhan menggunakan AI tanpa belajar, itu tidak adil untuk dirimu sendiri. AI juga harus digunakan secara transparan dan adil. Transparan artinya, kita tahu bagaimana AI bekerja dan bagaimana datanya berasal. Adil artinya, AI tidak boleh merugikan kelompok tertentu. Sebagai contoh, jika AI digunakan di sekolah, jangan sampai hanya membantu sebagian siswa saja, tapi semua harus bisa merasakan manfaatnya. Apabila kita sudah paham tentang transparansi dan keadilan, muncul lagi pertanyaan baru. Siapa sebenarnya pemilik karya yang membuat AI? Nah, inilah yang masuk ke pembahasan tentang hak cipta dan kepemilikan. Misalnya saja, AI membuat lagu atau gambar, apakah itu menjadi milik AI? Sampai sekarang, hukum di banyak negara belum jelas. Karena biasanya, hak cipta hanya diberikan kepada manusia dan bukan kepada mesin. Selain itu, AI dilatih dengan mengambil data dari berbagai sumber. Jika datanya berasal dari karya orang lain yang punya hak cipta, itu bisa menjadi masalah hukum. Jadi, kita harus berhati-hati. Sekarang, mari kita bahas resiko dari AI atau KI generatif. Beberapa resikonya di antara lain hoax, bias, dan duplikasi data. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari hoax atau berita palsu. AI bisa membuat teks, gambar, atau video yang terlihat nyata, padahal palsu. Misalnya, ada foto tokoh terkenal sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Kalau kita percaya begitu saja, kita bisa tertipu. Makanya, kita harus selalu kritis saat melihat informasi dari internet. Resiko kedua adalah bias atau ketidakadilan. Jika AI hanya belajar dari data tertentu, hasilnya bisa tidak adil. Contoh, sebuah sistem pengenalan wajah yang dilatih dengan foto orang berkulit putih bisa saja kurang akurat saat mengenali orang dengan kulit yang berwarna gelap. Ini bisa menjadi kesalahan yang merugikan. Jadi, AI harus dilatih dengan data yang beragam supaya lebih adil. Resiko yang ketiga adalah masalah privasi data. AI sering mengumpulkan banyak data dari media sosial, HP, atau internet. Data ini bisa membantu, misalnya untuk memberikan rekomendasi lagu atau film. Tapi, data juga bisa disalahgunakan, misalnya untuk melacak aktivitas kita tanpa izin, mencuri data pribadi, atau dipakai oleh orang jahat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat membagikan data di internet. Jadi anak-anak, AI memang alat yang sangat canggih dan bermanfaat. Tetapi, kita harus selalu ingat, AI itu alat bantu, bukan pengganti otak kita. Apabila AI salah digunakan, AI bisa menipu dan membahayakan orang lain. Yuk kita gunakan AI dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Sekian video hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu kita di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Versi di SMP 2 mengenai etika dan resiko AI-nya
yang terjadi seputar di sekolah. Dari tayangan video tadi, ada yang sudah mengenal dengan menggunakan AI nggak di HP di rumah? Apa saja coba? ChatGPT. Terus apa lagi? Gemini. Nah, pada saat membuat di Gemini atau ChatGPT, kalian ada yang pernah bagaimana seorang peserta didik, khususnya siswa di SMP 2 dalam menggunakan atau menerapkan AI ini dalam kehidupan sehari-hari dengan bijak, yaitu menggunakan etika. Dan resikonya dengan upload menggunakan AI atau KA ini tidak sesuai etikanya, maka resikonya akan terjadi penyalahgunaan dari apa yang kita upload. Contoh di medsos, kan kalian suka main IG atau TikTok ya. Banyak hal yang kalian upload. Di situ bisa disalahgunakan oleh orang lain karena fotonya bisa di-download dan di AI bisa diubah. Nah, sebagai pelajar, khususnya peserta didik kelas 7 di SMP 2, ini harus mengerti tentang etikanya, paham dalam menerapkan AI atau penggunaan internet, ya, termasuk dalam medsos. Nah, jenis prinsipnya 5. Tadi di video yang ditayangan tadi ada keadilan prinsipnya. Kenapa harus keadilan? Karena AI harus adil untuk semua. Contoh, kalau kalian menggunakan Gemini atau ChatGPT, cara kerjanya bisa udah tahu belum? Cara prosedur penggunaannya? Belum, tapi udah menggunakan. Asal-asalan. Nah, dengan belajar ini maka cara menggunakan AI nanti tidak akan asal-asalan. Ya. Lalu ada privacy, melindungi data pribadi pengguna. Nah, contohnya kalian kan suka upload sembarang Facebook, IG dan lainnya. Itu tidak boleh data-data pribadi tidak boleh diupload sembarangan. Jadi harus mampu menjaga privasi. Otomatis kan terutama kelas 7 itu masih polos. Karena di media sosial gampang dibohongi, ya. Nah, anak-anak sekarang sudah memanipulasi pesan melalui NGL ya. NGL ya. NGL itu adalah pesan palsu. Ya, menurut ini gitu kan. Nah, berarti anak-anak sekarang informasinya udah dapat duluan, lebih cepat, tapi dalam etika penggunaan dan resiko penggunaannya belum belum paham bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan resikonya apa. Lalu ada akuntabilitas, ada pihak yang bertanggung jawab atas dampak AI. Contoh, kalian nyontek pakai AI jawabannya, pasti sama guru yang tahu sudah bahwa kalian jawabannya pakai AI akan kelihatan, apalagi jawabannya esai. Ya, itu jawaban AI dengan jawaban kalian sendiri beda. Itu akan ketahuan. Nah, lalu itu prinsip yang ada dalam prinsip-prinsip moral dalam penggunaan AI. Ya, ini sangat penting untuk kalian kelas 7. Jadi dasarnya di kelas 7. Kalau kelas 8-9 kan udah mulai memahami bagaimana resikonya penggunaan media internet atau berbasis AI atau KA ya. Lalu disinformasi atau hoax ya. Nah, ini hoax yang deepfake, berita palsu. Itu menyebar sangat cepat. Tadi kalau di kalangan kalian anak-anak SMP kelas 7, 8, 9 itu ada penggunaan deepfake-nya itu menyebar informasinya pakai NGL ya. NGL. Nah, itu yang sering menggunakan NGL itu diharapkan
tahu resikonya. Jangan karena nanti bisa tersebar kemana-mana. Itu masuk terhadap hoax ya, deepfake kalau. Lalu ada ketergantungan berlebihan, terlalu mengandalkan AI, itu resikonya. Kalau tanpa AI, kalian tidak akan bisa menjawab apapun atau melakukan aktivitas apapun. Itu resiko kalau ketergantungan berlebihan terhadap AI. Ya. Bagaimana solusinya untuk anak-anak SMP ini, terutama kelas 7? Yaitu membuat aturan penggunaan AI. Nanti di web itu aturan penggunaannya dibatasi. Untuk edukasi, mengajarkan penggunaan AI yang bertanggung jawab seperti Bapak sekarang, yaitu dimulai dari etika dan resiko penggunaan AI. Itu dalam edukasi ya. Kenapa harus ditanamkan tentang etika dan resiko AI? Supaya nanti kalian dalam menggunakan AI dapat mempertanggungjawabkannya. Lalu pengawasan, memantau pengembangan dan penggunaan AI. Ini solusinya ya. Dan literasi digital. Jadi nyambung dengan modul sebelumnya tentang berpikir komputasional, bahwa siswa harus dibekali keterampilan dalam mengecek fakta dan privasi ya. Itu solusi dari resiko AI ya. Untuk kelas 7 materinya Bapak persempit atau disesuaikan dengan takaran kelas 7. Dasarnya harus tentang etika dan resiko AI ini tidak sama materinya dengan tingkat lanjut. Jadi ini dasarnya untuk kalian, yang penting paham etikanya seperti ini, resikonya seperti ini, dan untuk kita solusinya bagaimana, itu ya. Jadi materinya lebih disimpulkan untuk kelas 7 supaya mudah dipahami, diterapkan, dan diingat oleh siswa. Jadi untuk materinya tidak panjang ya. Ini udah Bapak ringkas mengenai bagaimana penerapan etika dan resiko AI di kalangan pelajar SMP Negeri 2. AI. Etikanya yaitu kalian harus jujur. Itu karena sesuai dengan 7 dimensi profil lulusan ya. Atau kalau dulu profil pelajar Pancasila. Mengerjakan LKPD, tapi kalian dibagi 2 kelompok. Absen 1 sampai 22 ke lab komputer. Absen 23 masih tetap di sini, berdiskusi dulu mengenai materi yang tadi dibahas. Nanti akan mengerjakan LKPD-nya di lab komputer. Boleh berdiskusi pengerjaannya di lab komputer di antara teman yang dekat bangkunya, karena lab SMP 2 kan kecil ya. Jadi silakan disiapkan. Oke, untuk materi penjelasan tentang etika dan resiko AI itu sampai tadi 3 contoh dari keseharian siswa SMP 2 Kota Sukabumi ya. Jadi untuk selanjutnya kita pindah untuk kelompok 1, silakan bersiap ke lab komputer, bawa buku dan catatannya. Silakan kembali untuk absen 1 dan sampai 22 ke lab komputer. Tadi di kelas sudah dijelaskan tentang materi etika dan risiko AI. Sekarang kalian sambil untuk mempelajari LKPD ini, silakan masuk ke Chrome ya. Tahu Chrome? Udah, sekarang udah mulai bisa. So, Lagi, Pak. ya misalkan Terus kumaha? tinggal diketikkan aja jawabannya langsung di aplikasi tersebut ya, tentang identifikasi AI dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa.
kuis. Ya. Silakan untuk penilaian pemahaman kalian. Silakan kerjakan kuis ini sebagai pemahaman dari apa yang sudah dijelaskan tadi di kelas. Oke. Silakan kerjakan maksud. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan anak Indonesia? Nilainya itu akan langsung muncul nilainya, skornya. Ya, silakan dikerjakan. PMR 5 minggu. Berarti itu 5 soal ya. Deg-deg bisa. Deg-deg. Oke, yang sudah beres, maka nilainya akan muncul. Berapa skornya? Nah, skor 4 dari 5 soal berarti betul 4. Satu soal, yaitu posisinya betulnya 20 poin. Kalau 20 kali 4 berarti 80. Yang sudah selesai silakan boleh istirahat. Dua, silakan kerjakan LKPD dan kuis sebagai penguatan pemahaman dari materi yang tadi di kelas dijelaskan. Seperti tadi kelompok 1 sudah mengerjakan dan nilai hasil pemahamannya berupa mengerjakan bentuk kuis sudah keluar. Nilainya langsung akan tampil. Masuk ke Chrome, pakai akun yang ada di komputer tersebut, ketikkan di sini di address bar ya, s.id atau SID, garis miring atau slash, materi, huruf M-nya besar, materi, underscore, erai-nya besar, semua. Era itu kepanjangan dari etika dan resiko IAI. Erai ya, etika, resiko, IAI. Lalu enter ya. Lalu enter. Maka akan masuk ke aplikasi tentang pemahaman dari etika dan resiko IAI menggunakan aplikasi linknya ini ya. Cuma agak lama, jadi tunggu aja loadingnya ya. Jadi silakan nanti akan keluar skor pengerjaan kuisnya ya. Silakan isi kuisnya dulu. Nanti akan muncul skor di akhir. Setelah kalian praktek tadi ya, dari pertama kita ada tayangan video, lalu penjelasan materi tentang etika dan resiko dalam penggunaan KA atau IAI. Lalu tadi dibagi kelompok 1 dan kelompok 2 giliran ke lab komputer.
kalian mengerjakan LKPD nomor 1, yaitu tentang jenis-jenis AI. Lalu mengerjakan kuis, ada 5 soal. Kuis tersebut untuk pemahaman materi yang disampaikan. Jadi hasilnya tadi udah keluar langsung nilainya. Ada yang nilai 80, ada yang nilai 100 ya. Itu berarti kalian sudah memahami tentang etika dan resiko dalam AI. Oke, untuk minggu depan kita akan membuat produk yang melibatkan nanti prakteknya itu di lab komputer, menggunakan AI dikolaborasi dengan Microsoft Word atau Canva. Makanya harus disediakan, harus punya akun masing-masing tiap siswa, minimal akun Gmail atau kalau ada akun belajar ID ya. Oke, untuk ini minggu depan kita akan membuat produk, bagaimana cara membuat produk deepfake atau tentang penggunaan AI, atau bagaimana cara membuat gambar kita modifikasi jadi gambar seperti yang tren sekarang ya. Oke, kan banyak yang dijadikan tren sekarang, yaitu ada di background komputer sama ini ya, jadi miniatur ya. Oke, itu minggu depan kita akan praktek. Jadi untuk materi hari ini tentang etika dan resiko penggunaan AI itu kita jelaskan, kita pahami bagaimana kita harus bijak dalam menggunakan AI ya. Sebelum Bapak tutup untuk penutup pelajaran hari ini, silakan perwakilan siswa dari laki-laki 1 dan perempuan 1 untuk merefleksi dari penggunaan AI. Untuk perempuan dulu silakan. Di depan. Yes, boleh. Tadi kita sudah mempelajari tentang etika dan resiko AI. Maka kesimpulannya adalah kita dalam menggunakan AI harus bijak. Seperti yang sudah kita ketahui, etika AI yang harus kita gunakan pada setiap harinya, dan kita juga sudah mengetahui tentang resiko AI yang harus kita hindari. Kita juga sudah mengetahui solusi AI terhadap resiko-resiko tersebut. Ya, oke, tepuk tangan buat perwakilan dari Oke, itulah refleksi dari Alisa yang ini tentang etika dan resiko AI. Ya, kita menggunakan AI secara tidak bijak akan mendapatkan resiko yang negatif. Ya. Oke, tepuk tangan buat Kim. Ya. Terima kasih untuk kegiatan belajar hari ini, ya, yaitu tentang etika dan resiko penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Ya. Oke, sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelas untuk berdoa setelah belajar. Silakan. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.